Oke, kita mau bikin sharing-sharing atau ngobrol santai dengan teman-teman yang mungkin latar belakangnya lulusan dari dunia peternakan. Ada dari Pak Galih dan juga ada dari Pak Arif. Kita mau sharing-sharing tentang dunia peternakan layer maupun breeder. Temanya mungkin manajemen keberhasilan dalam beternak, seperti itu. Ini saya mau bertanya, itu mungkin mewakili banyak customer atau pelanggan dari kita daerah Jaya khususnya. Kadang kan ingin beternak ayam sedikit dulu untuk belajar. Itu konsepnya seperti apa yang harus disiapkan, ibarat kandangnya harus seperti apa dan bagaimana. Mungkin kita sharing bersama-sama, mungkin Pak Galih sama Pak Arif. Ya. Konsepnya yang harus dimulai itu dari apa dulu, atau minimal berapa dulu yang ingin belajar dulu ini, karena kebanyakan kan yang datang ke toko mungkin ingin mencoba seperti itu. Gitu. Dari Pak Galih dulu. Pertanyaan besar tapi cukup juga. Jadi namanya usaha awal tuh, kalau kita sebagai para pemula, kita mau mulai suatu apapun usaha, yang pertama disiapkan wawasan tentang usaha yang kita mulai dulu. Misal kita beternak tuh, paling tidak kita tahu cara atau pemeliharaan ternak yang perlu kita dari dasar mungkin dari kandangnya, kemudian perawatannya segala macamnya, dan yang utama kalau namanya kita beternak makhluk itu pasti nanti semuanya dengan lingkungan. Nah, semua harus dipersiapkan. Ya mungkin kalau menambahi dari lingkungan dan lain-lain, mungkin perizinan sudah sangat penting. Kalau perizinan, kalau warga sekitar sudah mengendaki, kita bisa beternak daripada di tengah jalan nanti ada komplain dari warga dan lain-lain, kan juga kembali lagi ke kita mata juga. Nah, untuk mengenai manajemen kandang yang harus dipersiapkan, itu bagaimana? Apa mempunyai masukan-masukan yang harus kita lakukan, atau untuk contohlah 500 ekor saja dulu, gimana manajemen kandangnya supaya nanti ke depannya itu ya itu nanti untuk biar tidak berpengaruh di lingkungan, kondisi ayam dan lain-lain seperti nanti saat sudah berjalan gitu. Masalah yang utama ya, kalau kita beternak hidup dan harus kita hasil sampingnya dulu, artinya kotoran. Jadi harus dipikirkan gimana cara untuk menanggulangi kotorannya itu sendiri, karena nanti pasti dampak utama di lingkungan pasti masalah pembuangan kotoran. Jadi kalau kita lihat dari start awal lokasi, ya sebaiknya harus jauh dari pemukiman ya. Khususnya untuk peternak ayam sendiri, ayam telur harusnya di daerah yang sejuk, dataran tinggi, agak tinggi, yang tinggi juga paling tidak sudah sejuk. Terus mungkin selain itu ada sirkulasi juga harus perhatikan. Nggak mungkin kalau kita makhluk itu, kalau sirkulasinya nggak bagus kan buat pernapasan dan lain-lain kan kurang maksimal juga. Masalahnya juga di situ juga bisa keluar masuknya angin dan lain-lain kan itu juga harus diperhatikan. Kenyamanan buat si makhluk itunya, itu ayamnya atau telur itu tadi kan ya enak juga. Jadi berarti itu ya, untuk mempersiapkan kita dalam beternak, mungkin satu lokasi ya. Kalau lebih baik mungkin jauh dari pemukiman gitu ya. Ya itu sangat besar. Dan yang kedua mungkin sirkulasi udara dalam lingkungan kandang harus maksimal itu ya. Jadi untuk mengurangi satu mungkin apa itu ya namanya, bisa terjadi kelembapan dari amoniaknya, air dan lain-lain juga mengganggu pernapasan si ayam itu sendiri, nanti menyebabkan produksinya drop apa gimana juga bisa aja. Berarti untuk selanjutnya ini yang jadi masalah kecil tapi nanti efeknya bisa beragam. Nah, contohnya ini kalau kita beternak ya, kebanyakan kalau yang pemula mungkin kan kapasitas 1.000 atau 2.000, mungkin dia tidak mempunyai umur kedua atau ketiga, dan kebanyakan nanti di saat udah akhir rata-rata peternak itu pada bingung kan, karena mungkin manajemen uangnya pun nggak rapi. Sebaiknya itu bagaimana ya, kalau dalam kita beternak itu sebaiknya sebagusnya itu kita harus mempunyai umur ayam berapa, manajemen dalam beternak itu untuk dia bisa keuangannya normal gitu. Karena saat ini ya di belakang kemarin banyak yang kasus
langsung ada karena mau ngisi lagi ya kan gitu. Karena harganya yang tinggi, jual telur, terus manajemen uangnya nggak disimpan dengan rapi gitu. Jadi nanti kita mau chicken lagi bingung gitu. Bagaimana baiknya? Kalau mungkin kalau posisi 1.000 atau 2.000 mungkin dibikin jeda 3 mingguan atau 4 mingguan, jadi dibuat 5 umuran atau 3 umuran lah minimal lah. Kayak gitu. Biar nanti kalau ada akhir anak yang baru masuk lagi kayak gitu untuk terus-terusnya. Jadi di ayam tuh ada yang namanya siklus maksudnya siklus putaran keamanan keamanan pendapatan dan keuangan. Jadi rata-rata kalau yang saya sebagai di lapangan itu yang paling aman tuh kita baiknya mempunyai 4 umur, kurang lebih 4 umur. Misalkan gini, kita lihat kapasitas lahan kita ini. Lahan kita itu mungkin kita estimasi bisa menampung berapa ayam, 1.000 ayam misalkan. Jadi dari 1.000 itu kita bagi 4 dan kita berdialog 1.000 dibuat 1 los atau saling sejalan. Kalau bisa lebih baik 4 umur. Kenapa kok 4 umur? Namanya ayam telur ini kan dari kecil untuk menuju ke dia bisa bertelur kan, istilahnya untuk bisa menghasilkan uang sendiri itu kan butuh waktu yang lama. Kalau dia dari industri kan kurang lebih 20 minggu, 4 bulan kan, itu aja belum bisa menutupi untuk kebutuhan pakan sendiri. Otomatis dari 4 umur itu misalkan ada yang kecil, ayam kecil itu nanti biaya pakannya bisa ditopang dari kakaknya yang sudah produksi. Dari kakaknya yang sudah produksi nanti ada lagi kakaknya yang sudah memasuki puncak produksi ke akhir dan satu lagi untuk akhirnya. Jadi uangnya pajaknya itu ada beberapa besarnya dari kakaknya. Jadi yang kecil itu makan dari kakaknya, biaya kakaknya bisa dibantu sama yang kakaknya lagi. Nah hasil pajaknya bersih itu dari ayam yang sudah mau di akhir itu sebenarnya penghasilan bersih untuk peternak yang benar-benar uangnya itu aman untuk kita mau kita belanjakan, mau kita saving lagi. Dan kita nanti ketika ada gejolak harga pakan atau mungkin kendala penyakit kematian di peternak itu gejolak atau sampai bisa stabil lah, yang aman. Jadi paling tidak untuk di dunia petelur lebih bagusnya 4 umur ya? Nanti 4 umur itu yang sudah jelas itu berlaku di amas. Jadi ada gejolak di lapangan itu aman untuk masalah keuangan. Oke. Jadi intinya kita dalam dunia petelur kalau untuk memutarkan keuangan paling tidak kita harus mempunyai 4 umur. Jadi nanti biar bisa saling menopang dan untuk berputaran uang kita gitu. Dan selanjutnya berarti kita bahas pertama itu tadi kandang, terus yang kedua manajemen umur, yang ketiga mungkin ini sharing masalah DOC lah, DOC ya. Untuk DOC itu lebih bagus yang koloni itu dalam kandang ya, atau yang sistem seperti broiler untuk petelur. Monggo ini minta pendapat atau solusi nanti biar yang nonton atau yang mau belajar petelur nanti biar bisa mempraktekkan langsung lebih efisiennya yang mana, entah itu dari bobotnya, ngejar target apanya gitu lebih maksimal yang mana. Dan untuk hemat, mungkin kan peternak ada yang keuangannya nipis, setengah ada yang punya apa lebih. Hematnya itu kandang yang bagaimana? Plus minus ya. Plus minus. Jadi kalau kita ngomong masalah terpisah mana, tergantung dari sudut pandang peternak masing-masing sesuai dengan kondisi. Jadi bukan berarti kalau itu betul diperhatikan atau yang itu salah satunya presiden. Dan penting kan kalau kita ngomong masalah penjagaan itu berarti kita ada ke manajemen pemeliharaan yang sebenarnya. Kalau ada koloni, kalau ada bukan seperti itu, kalau kita bisa manajemen yang bagus, harusnya juga bisa sama-sama. Cuma memang ada plus minus di antara kedua. Yang pertama kalau dengan sana penggunaan kandang seperti itu, pasti dia ada di bawah. Kalau di bawah berarti ada butuh landasan, nggak langsung tanah atau sekarang biasanya dia butuh sepan dan lain-lain. Jadi biaya operasional untuk itu sendiri kan itu terus sampai dia nanti naik ke kandang berubah atau baterai. Sedangkan kandang koloni sejati lebih hemat dari sininya karena dia ada tambahan kandang di dalam kandang. Jadi ada kandang seperti boiler, kata-kata di dalam itu kita buat kandang macam kayak rak koloni seperti itu. Jadi ada tambahan positifnya dia bisa menghemat setam, tapi ada negatif juga dia butuh tambah biaya lagi karena di dalam kandang ada kandang lagi dan ada koloni sendiri. Jadi ada biaya yang diselarkan. Tapi memang kalau umumnya di lapangan sih itu untuk kandang koloni itu untuk fase awal pertama di fase produksi itu untuk tingkat keberhasilannya atau kenyamanan DOC itu memang lebih mudah ya sudah karena untuk pencapaian untuk standar lingkungannya karena lebih enak dan gitu Pak. Kalau saya dari yang disampaikan sama Mas Galih mungkin sudah cukup gitu. Memang dari segi manajemen tadi benar untuk koloni memang kenyamanannya lebih nyaman. Terus kalau kan ada juga yang pikiran dari kandang khusus juga kan bikin buat pemeliharannya kan itu nanti diperhatikan perbedaan suhunya juga kalau tidak gitu.
misalnya kelihatannya di Pantura, adanya di daerah tinggi, itu kan juga ketika stresannya kan juga harus perhatikan loh. Ya gitu, perpindahan dari suhu panas terus ke tempat yang dingin juga harus perhatikan ya. Antara di pemilik suhunya aja. Jadi kan kebiasaannya ayam kan terbiasa kayak gini terus pindah ke A bisa menyebabkan stres gitu. Jadi untuk biaya kekhidmatan itu masing-masing ada plus minusnya ya. Jadi kalau untuk di kandang seperti broiler untuk DOC mungkin kita harus menyediakan alas atau berambut itu ya. Ya, terus Dan itu sampai 13 minggu. Sampai ada naik kita sampai naik kandang broiler. Iya, betul. Berarti paling cepat sebelum 13 minggu umumnya. Ya, umumnya itu ya. Jadi kalau untuk di kandang koloni kita lebih hemat, tidak usah memerlukan sekam atau alas. Tapi kita harus membangun kandang di dalam kandang itu lagi, gitu ya. Berikutnya di sini. Jadi mungkin kalau ya ada plus minusnya di situ, tapi untuk teman-teman yang mau beternak mungkin bisa dicari apa ya? Dihitung sendiri, dicari biaya sendiri untuk yang seperti model kandang broiler itu membutuhkan sekam sama alas sampai usia itu tadi 11 sampai 13 minggu naik ke kandang broiler. Kalau untuk yang koloni kita membangun rumah kandang dan di dalam rumah kandang kita bangun kandang lagi seperti itu ya. Yang penting jangan memaksakan budget lah. Nanti daripada di tengah-tengah habis buat kelanjutannya malah jadi. Berarti tadi lo Hitung-hitung. Jadi untuk kita bibit DOC seperti itu. Terus dan alangkah baiknya kadang kan peternak pengen cepat lho, tapi banyak kayak orang-orang yang udah paham katanya itu kita beli bibit itu kalau kita nggak bibit sendiri ya, kita cari bibit dari luar itu lebih enak yang usia 13 minggu atau 16 minggu. Itu dari segi penilaian jenengan berdua ini lebih enakan yang mana? Plus minusnya juga mungkin bisa dikasih tahu penonton atau peternak yang itu benar. Mungkin kalau dari saya mungkin lebih enak yang 13 mingguan. Adaptasinya kan lebih lama juga kalau misalnya dipindah. Kalau kedekatan sama umur bertelur itu bisa nanti masih stres, mungkin ada telurnya masih ada panjang. Mungkin tapi minusnya itu kita kan masih memelihara ada 4 minggu, 5 minggu sampai bertelur tadi kan. Yang lain nanti minusnya kita masih mengeluarkan uang tapi belum mendapatkan hasil dari telurnya itu tadi. Tapi dari segi stres, tingkat kestresan, kestabilan nanti jadi lebih terjaga gitu. Kalau dari 13 minggu. Paling seperti itu. Ya, kalau dari saya dan misalkan sama dengan Mas Rafi, ini malah lebih idealnya kalau kita atau saya dari peternak pasti ini 13 minggu nggak usah dilihat lagi. Kenapa? Tadi benar apa antara umur kita beli bulan sampai dengan dia akan bertelur kan spesies masih lebih panjang. Otomatis namanya ayam yang dikirim dari kota tertentu ke tempat kita kan pasti ada stres perjalanan dan sebagainya. Otomatis ada pasti ada bisa lebih lama. Kemudian kalau ada anak yang mungkin bisa dikatakan bobot badan under atau bawah standar masih bisa kita kejar bobotnya. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki kondisi badan kita. Jadi mungkin sarannya lebih ke usia 13 minggu ya. Lebih mantap di 13 minggu. Nah, mungkin kan ini mengenai budget juga, kadang peternak ingin yang usia 16 minggu nih biar cepat telur. Nah, dan untuk puncak ayam bertelur itu sendiri atau jangka lamanya itu menurut jenengan itu untuk kestabilan produksi atau puncak produksi itu mungkin jenengan yang udah paham di ibaratnya dunia peternakan lebih maksimal mana itu antara 13 dan 16 minggu. Kalau 13 minggu lebih lama itu kita sebagai peternak harus memberikan makan. Tapi untuk 16 minggu mungkin kita beli pulat umur 16 minggu sampai kandang udah produksi. Ya itu yang dicari itu ibaratnya produksinya itu lebih maksimal mana nanti dalam mungkin petelur kan sekitar 2 tahun berjalan ya. 2 tahun bisa. Juga itu tergantung dari ayamnya masih produktif petelurnya, maka kan dari lamanya itu tadi kan. Iya. Petelurnya 2 tahun. Nah kalau dari puncak produksi itu bisa kan tadi benar kalau misalnya coba tertinggal kita masih bisa ngejar juga faktor-faktor pendukung buat ayam itu bisa maksimal dalam bertelur. Soalnya kita kalau layar itu kan kita sebenarnya membuat sebuah mesin jangka waktu yang lama. Nah, itu tadi kan kita juga harus maksimal di mesinnya dulu baru nanti menghasilkan hasil yang maksimal juga. Kalau puncak produksi itu biasanya kalau puncak terlalu cepat itu juga tidak bagus. Itu nanti di belakangnya juga agak dulu. Tapi kalau puncak terlalu lama juga tidak bagus. Kita cari yang puncak yang ideal ya, sekitar 30-an mungkin udah bisa puncak, nanti bisa sampai 50-60-an kayak gitu, mungkin lebih 30 itu 30 minggu 30 minggu mulai puncak. Mulai puncak 35-an lah, 35 udah mulai puncak. Itu sampai mungkin bisa sampai 50 sampai 60-an 60 minggu mulai menurun lagi, kita mulai turun lagi. Itu mungkin Mas Dili. Tapi saya penasaran kalau dari silakan aja apa misalnya tahu memang umur 13 minggu kalau kita pindah di 13 minggu adalah hasilnya lebih baik daripada yang 16 bulan apa kan berarti sudah ada juga yang 16 minggu nggak baik apa sudah itu atau yang baik sudah ada kan cuma rata-rata kalau kita urusan kita kalau yang 13 minggu lebih banyak yang hasilnya
kembali kita nanti manajemen kita masing-masing. Jadi ketika kita menerima bulan kondisinya kita terima seperti apa ya harus kita bagaimana kan ada aksinya apa misalkan ada jadi kalau kita ngomongkan ayat perlu sebenarnya kita mau puncak atau mau berapa lama itu kan ada standarnya apa sih kalau ayat yang namanya ayat kan yang kita kerja itu sebenarnya itu seragam ayat. Jadi kalau ayat kita seragam bulan yang kita terima seragam itu nanti puncaknya juga akan lebih lama dan lebih cepat. Jadi yang kita kerja itu bukan mana seragam ayat. Jadi kalau perlu satu row ya perlu semua lagi seragam ayat. Dan seragam ayat itu sudah dihitung dengan berbadan dan apa juga sama. Jadi seperti tadi kita menyiapkan mesin ayam kita dipakai lumayan lama. Beda sama boiler itu sebulan istri dan baru. Tapi kalau layar kan kurang lebih 2 tahun dan baru kalau kita paksa akhir lebih dini kan kembali model mobilnya. Jadi untuk ayam petelur yang sudah mulai produksi itu bobot ayam harus ideal di angka berapa? Kalau saya sarankan di awal dia produksi itu di 1.6 atau 8 itu lebih aman. Jadi untuk bobot ayam udah mulai produksi harus bobot 16 sampai 18. Kalau kita mau ngomong umur ya 20 minggu misalkan baru mulai apa fase berlawan menuju ke puncak mau terlorot di seluruh badan itu kalau dia berapa 18 ya. Artinya kenapa 18 itu memang kalau kita lihat standarnya lebih tinggi dari standarnya. Biasanya di masa-masa transisi awal mau ke puncak produksi ada kendala fitting tank, kendala penyakit ketika ada kendala seperti itu. Kalau ayam kita drop itu bobotnya tidak langsung turun drastis, ada space ada cadangan. Jadi kalau 1.8 turun 1.7 masih ada. Tapi kalau yang tadi 1.6 bawah tidak ada 7 lah. Jadi tidak kita drop 1.5 itu nanti akan lebih susah. Ngejarnya lebih susah, biaya lebih besar untuk memperbaiki ayam. Jadi paling nggak di angka 18 ya untuk biasanya kadang bobot ayam bisa lebih segitu. Kalau untuk petelur maksimal dia berapa paling tinggi? Bobotnya ya paling 1.8 gede mas. Seperti itu. Awal pas awal ibarat batas toleransi tingginya 2 kilo lah. 2 kilo maksimal. 2 kilo atas itu udah kalau kuningnya ayam telur gimana? Ayam telur kurus, dapat kuning terlalu kurus sudah nggak bagus kan? Itu makanya sih. Jadi ini teman-teman peternak kadang kan aku punya ayam mas kok udah usia sekian 24 minggu sampai 30 minggu kok belum telur atau kadang telur hari ini kok besok nggak telur. Berarti PR pertama harus cek bobot ayamnya ya, harus cek bobot ayamnya. Dan terus mungkin nanti pencahayaan juga berpengaruh di dalam ayam sudah puncak produksi apa enggak? Karena kadang kan mungkin 1-2 ya, mas ayam saya kok udah bobot 1.8 nih, kok telurnya kok masih sulit, kadang telur 1 hari 2 hari nggak telur, itu berpengaruh dari sisi yang mana? Jadi kita yang harus dicari. Omongannya tuh ayam biasanya telur ada juga omongannya. Selain itu harus dewasa kelamin. Kalau dewasa kelamin kita lihatnya dari pertumbuhan jenggernya. Ini kan kita lihat juga kita cek 2 ada 3 sebenarnya selain itu ada dewasa kelamin dari jenggernya. Kemudian kita bisa baca kesehatan. Selain dari faktor yang lain dan siapa atau sakit. Jadi dari 3 itu kalau kita cek bobot, kita cek dewasa kelamin dari jenggernya dan kita cek kesehatan seperti apa. Jadi kalau kita lihat bobot sudah tapi 1 jengger kalau kita sudah merah kalau itu untuk keseragaman di paling penting sekitar 20% ya. Keseragaman 90%. Misalnya tambah. Ya mungkin kalau selain itu FI-nya masuk apa enggak? Kita terhadap betul tadi FI-nya enggak masuk kan sudah sama aja. Dari ketiga juga dari orangnya dia maka tercukupi atau enggak ya. Paling itu aja. Jadi masalah kadang banyak pertanyaan ya, termasuk yang banyak yang WA saya. Mas ayam saya udah usia 28 minggu nih, bobotnya udah sekian, kok telurnya kok kadang telur kadang tidak. Berarti PR pertama cek bobot ayam paling nggak harus 1.8 ya, 1.8 atau 1.8 sekian lah, paling mentok maksimal 2 kilo. Itu satu. Yang kedua keseragaman kelamin. Kita siap buat kelaminnya. Dewasa kelaminnya itu harus dicek, berarti harus ngecek recording ya. Cek jengger kelihatan merah apa tidak, terus udah besar, udah tumbuh apa tidak. Jadi harus benar-benar diruntut penyebabnya dulu masalahnya atau penyebabnya dulu ya. Kenapa kok ayamnya kadang telur kadang tidak, atau kadang kok udah usia sekian kok belum mau telur gitu. Jadi harus dicari dulu masalahnya di mana. Jangan asal bibitnya jelek tapi tahu-tahu bobot ayamnya ditimbang nggak masuk. Itu kan ya berarti dari manajemen kita sendiri ya, dari kandang gitu. Juga harus dilihat di manajemennya seperti apa kan. Melulu tentang eksternal kan semua itu. Jadi jangan menyalahkan apa ya, bibit, pakan, obat gitu. Jadi kita lihat dari cara kita diri kita sendiri. Gimana kalau sekalian jauh semua baru menyampaikan komplain ke misalnya kalau misalnya ada foto yang memang sampaikan aja. Nanti mesti ada di makanan hewan bantu support. Itu ya teman-teman ya. Berarti kalau ada yang
ayamnya kok nggak konsisten gitu. Jadi itu tadi dicek bobot ayamnya, terus keseragaman cengker atau umur ayam tersebut ya. Kalau dia sesuai, tapi kok masih ada gejolak, itu nanti dicoba dikasih obat dan disupport vitamin, obat dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya ini yang jadi masalah untuk ayam produksi ayam telur itu maksimal ayam itu produksi telur itu bagus itu di usia berapa, dan harus ayam yang muda istilah apa ya? Regenerasi. Nyaltir ayamnya disortir itu mulai ayam itu maksimal umur berapa? Soalnya kadang kan nanti masih dipaksakan ya ke peternak, ayamku saya gendong kok tak pedani wae gitu, tapi kan kualitas telurnya itu kan kurang terus putih, jadi nanti bakul-bakul di lapangan itu nggak mau menampung telur, udah. Ayam itu maksimal itu sampai usia berapa itu? Produksi telurnya masih bagus dan mulai kita sortir untuk kita jual. Kalau di lapangan atau mungkin ada standar faktor yang mesti rekomendasinya usia 80 sampai 100 minggu. Tapi itu tergantung dengan kondisi ayam kita masing-masing. Bisa jadi karena ada masalah di lapangan bisa ambil lebih cepat bisa, atau mungkin bisa ditahan lagi. Jadi kalau kita peternak atau namanya gini, telur yang dihasilkan oleh ayam itu masih dari nggak sama dengan konsumsi pangan. Terus kita sudah harus perhatikan itu tadi siklus. Kalau kita siklusnya sudah jalan 40 misalkan, yang durasi antara umur itu 20 minggu, misalkan yang pertama itu sudah 20 minggu kita isi lagi, kemudian yang sudah 20 minggu kita isi lagi. Itu walaupun mau dengan masih untuk harus sesuai dengan siklusnya, siklus. Karena kalau dengan nanti mau ke siklus itu, nanti ke belakangnya tak begitu lagi, siklusnya akan berantakan. Itu masalahnya dengan dari semua tadi keamanan semua. Selain dari kondisi ayam sendiri, masalah umur dan produksi telurnya nanti. Dan biasanya peternak itu sudah lihat nih mas, ada ayam akhirnya, pas momennya akhirnya murah, kita lagi dulu kan. Nanti ini mau ada besar lebih, ada di sana ini berita keluarga. Kadang seperti itu kan. Tapi kalau lebih amannya kalau siklus kita sudah jalan, akhirnya ya mas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau siklus kita sudah jalan, siklus saja. Jadi harus di usia maksimal. Atau katanya 80 sampai 90 itu sudah 80 sampai 90 itu. Sudah ada paling banyak. Kemudian kita nanti katakan yang benar lagi. Memang yang pertama masih terus, yang kedua memang dari dagingnya masuk apa enggak kan, daripada kita ngasih makan tapi produksinya nggak maksimal, juga penting masuk di akhir. Terus kalau misalnya ragu, itu mending misalnya ini kalau kita feelingnya masih bagus, itu mending dipisahkan. Maksudnya taruh belakang apa gimana? Yang penting nanti dilihat kan. Kan kalau misalnya taruh belakang ternyata oh ya telur ini putih, telur ini kalau pecah ya langsung di akhir aja gitu. Kalau misalnya masih ragu apa emang caranya bisa seperti itu, misalnya disisihkan yang kelihatannya yang kurang bagus. Nanti kalau misalnya oh ya udah yakin kan kurang bagusnya itu ternyata memang kurang bagus, bisa langsung di akhir kan gitu. Berarti idealnya itu tadi 80 sampai 90 minggu umur ayam. Berarti berapa bulan itu? Berarti kalau 4 ya 20 kan 20 bulan, setengah tahun lebih sedikit lah. Berarti 1,5 tahun ya teman-teman. Itu ayam yang masih maksimal mengeluarkan telur yang bagus gitu. Jadi di atas berapa tadi 90 minggu lah itu kita mulai nyortir. Jadi biar nggak dikomplain sama bakul telur gitu, saya telur gitu. Sebagai pelaku yang membantu kita untuk menjualkan telur gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau udah umurnya ya mungkin nanti setahun setengah mungkin cobalah dipertahankan sekitar 1 bulan dikasih premix atau mineral. Tapi kalau hasilnya masih sama kan otomatis kemungkinan udah hanya itu harus akhir kan. Kalau udah tua memang nggak bisa dipasarkan lagi buat hasil produksinya maksimal. Mau dikasih pakan sebagus apapun sudah percuma. Cuma kita malah buang-buang ini uang buat sesuatu yang udah yang jauh kurang produktif kan gitu. Nanti kita ganti baru, warnanya yang bagus tadi kasih ayam yang baru malah bisa buat menunjang kita pendapatannya nanti lagi kerjaan. Kayak gitu, muternya lebih enak. Jadi ya seperti itu tadi. Mungkin untuk menopang jangka panjangnya atau kualitas telur mungkin bisa lah kita tambahkan mineral premix atau apa. Tapi kalau ya dilihat lagi dari hasil telur ayam yang dihasilkan, udah dikasih premix, udah dikasih mineral, obat-obatan. Tapi kalau hasil telurnya masih udah tidak layak, kan kita lihat dari usia ayam juga ya. Usia ayam itu udah berapa, kalau udah layaknya akhir ya mungkin mulai kita sortir dan dari akhir kita check in ulang ayam yang muda itu ya. Intinya jangan teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman peternak ini yang populasinya besar-besar nih, jadi kerjasama biar telurnya itu ya bisa stabil bagus, jangan usia tua dipaksakan. Gitu. Soalnya sudah ada telur kan beda kan mas? Iya. Coklat banget sama ayam putih. Harga telur juga mengaruhi kualitas telur. Gitu. Nama lagi, nama ada nama. Mungkin ada kita yang ingin
adanya itu produksi lebih bagusnya bisa lebih lama dan bisa lebih kuat cara apa yang tadi lagi ada apa dari rasanya ada penambahan training atau suplemen yang lain-lain dan idealnya kapan sih waktunya yang pas penambahan training kalau biasanya sarannya itu waktu ayam menjelang usia produksi udah bisa mulai masuk karena kan peternakan oh ada tambahan sebelumnya di ayam usia menjelang tua padahal tuh kebutuhan terbesar tuh baiknya kita paskan usia pas di menjelang usia produksi tadi bukan malah tua karena mesin sudah mulai tua mau dikasih apapun ya kurang efektif lah. Tapi kalau dari muda dikasih berjaga, otomatis mesinnya akan bilang panas. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk premix atau tambahan apa untuk menguatkan cangkang telur atau warna telur itu disarankan ayam yang sudah mulai puncak ya, bukan ayam yang sudah tua baru dikasih campuran mineral premix atau obat-obatan untuk hasil telur yang lebih coklat sama maksimal. Jadi ayam di saat mau belajar bertelur atau mau puncak ya, dari depan dulu karena itu mungkin berpengaruh dalam pembentukan cangkang dan telur ayam tersebut ya. Gitu. Jadi jangan ayam tua baru dikasihkan premix. Nanti kalau hasilnya apa ya tidak sesuai ekspektasi kadang yang disalahkan kan premixnya atau pakannya atau kita sebagai penjualnya mas beli apa ya premix atau di punya jenengan ini katanya untuk cangkang kok nggak ngaruh gitu padahal ayamnya udah tua atau di saat memasukkan campuran premix itu yang usianya ayam yang memang udah tua dan yang salah konsepnya gitu ya harus di usia ayam yang masih muda atau mau puncak produksinya ya teman-teman ya gitu. Terus apa lagi nih? Jadi dalam dunia petelur itu kita harus bisa satu mempunyai 4 umur itu ya 4 umur minimal dan yang kedua itu kita harus benar-benar bisa menjaga satu kualitas pakan atau campuran pakan karena yang dihasilkan nanti telur yang berkualitas itu harganya juga ya bagus gitu karena dari harga telur itu kan mempengaruhi dari kualitas telur itu kan mempengaruhi harga telur jadi kadang-kadang ada telur yang A, B dan C ya. Coklat, krem atau yang putih seperti itu untuk saran dan masukannya mungkin Pak Khalid dan Pak Arif untuk dunia peternakan telur. Kalau saya jangan takut beternak mulai dari awal semampu Anda mempunyai ternak bertelur karena dunia peternakan itu tidak akan terus oleh zaman tidak akan bisa tergantikan dengan yang lain karena dunia peternakan itu selalu dibutuhkan jadi saya khawatir Anda mulai ayam memakai telur itu ada sebuah ekspektasi dalam ada yang tepat menurut saya karena dilihat dari tren selama ini kan harga yang selalu cukup stabil walaupun ada gejolak kemarin beberapa waktu tapi sampai sekarang sudah belum saya aman dalam usaha. Ya kalau saya memang bertelur peternak telur itu lebih stabil lah ya hasilnya daripada broiler jantan yang tiap bulan harganya bisa berubah harganya bisa beda cuma ya memang telur kan naik turun paling dalam setahun paling 1 bulan 2 bulan ada jelek kan cuma kan di petelur kan kita peternakan ini kan apa itu di bidang yang dibutuhkan masyarakat banyak jadi ini nggak ada masalah kalau misalnya harga berturun naik lagi udah hal biasa tinggal kita cara mengaturnya gimana manajemen kita sendiri cara mengaturnya gimana supaya bisa sustain bertahan lebih lama kayak gitu sebenarnya kalau di petelur memang lebih menguntungkan daripada yang di bidang peternakan lainnya kalau saya dalam konsistennya ya. Ini mungkin yang sering terjadi tadi mungkin udah sedikit banyak ada ya mungkin ada orang yang beternak 1.000 atau 2.000 itu nanti di saat akhir udah nggak bisa bangkit lagi mungkin untuk beli kulit uangnya nggak tahu kemana itu mungkin kembali lagi ke manajemen umur ya jadi jangan dipaksakan kalau kemampuannya baru 500 bukan contoh kandang itu nanti jumlahnya 1.000 jangan dipaksakan langsung diisi semua 1.000 jadi sharing tadi seperti itu jadi kalau kandangnya mentok 1.000 kita paling nggak harus bisa mempunyai umur 4 gitu ya. Jadi umur 4 berarti kita harus ngisi 250 dulu teman-teman ya. Jangan dipaksakan harus 1.000. 250 jadinya nanti berapa Pak habisnya? Itu tadi 20.000 silat misalkan ya 4 bulan dengan silat bulan 12 nanti jalan 7 minggu harus bilang 7 minggu ya. Kalau umurnya dengan 12 setiap umur 20.000 mulai dilapis. Berarti jedanya 7 minggu itu berarti 2 bulan. Ya paling tidak jeda 2 bulan ya teman-teman ya. Kalau lahan kita itu hanya mampu ayam 1.000 atau kita udah membangun konstruksi kandang itu hanya mampu 1.000 ya. Kalau bisa kita isi 4 kali 250 terus kita jeda 2 bulan ya atau 7 minggu lah. Nanti isi 250 lagi, kita isi 250 lagi, isi 250 lagi. Jadi nanti kita dapat berputar ini di kandang 1.000. Kecuali nanti kalau lahannya atau kandangnya itu 2.000 ya kita atur 4 umur seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti kita di saat akhir ayam itu masih ada 3 umur yang menghasilkan uang untuk isi
pelat atau bibit tersebut, seperti itu teman-teman. Tapi mungkin tambahan bisa diperhatikan lagi buat manajemen keuangannya juga mas. Kadang kan kita peternak, wah dapat uang banyak, kita jalan ini, nanti buat beli pakan nggak ada. Nah itu kan kadang juga ada kan model yang peternak jauh yang seperti itu. Ya, betul. Jadi kita harus jeli juga dalam mengatur keuangan kita. Jadi nanti kan kebutuhan ayam sekian, makan sekian, itu kebutuhan berapa, dapat telur berapa, mungkin bisa disisihkan buat nabung sekian, buat beli pakan sekian, buat ini sekian kayak gitu. Itu juga penting sih. Mungkin kalau yang terlalu nggak bisa balik, mungkin udah bikin kayak gitu pak kurang. Tapi nyatanya juga iso mas ya, gitu kan mungkin uangnya kepake buat hal-hal lainnya itu tadi yang nggak kelihatan. Itu juga harus diperhatikan. Itu nyambung tadi manajemen keuangan. Jadi kita harus tahu nih APP atau tipes keuangan apa yang kita atau telur ya, pertama telur. Jadi kalau kita yang umum ya, umumnya kalau mau kita save untuk keamanan finansial kita dari harga pakan dikalikan 3 sampai 3,2 bisa dengan beli pakan 70 misalnya. Kali-kali 3 sampai 3,2 kali-kali 3 dengan sekitar 21.000 itu HPP uang yang ada set untuk kebutuhan peternakan. Nah, nanti kalau dengan bisa jualan telur di atas itu marginnya baru dengan Buat yang banyak, bisa mau nambah kandang atau mau nambah apa? atau kebutuhan pribadi itu. Ya. Tapi ada harus set 21.000 tadi untuk kebutuhan kandang ini. Perputaran uangnya di kandang itu intinya di situ. Intinya di situ. Jadi selain umur, kita di manajemen keuangan, kita milihnya tadi dari 3 kali harga makan atau 3 bulan. Kalau kita mau bicara tentang perawatan kandang, kalau kita mempekerjakan orang, kita kalian 3,2. Kalau kita rawat sendiri, kalian 3 sudah cukup. Buat KPP kita sendiri yang Untuk set kadang yang perlu peternak itu mas kayak gitu. Yang KPP-nya kadang nggak dihitung. Tenaga kita sebenarnya harus dihitung juga Betul, itu ya. ya. Kalau kan sama aja kita bekerja, kalau enggak cuma kerja bakti tok ya buat apa nanti ujung-ujungnya lah nggak ada hasilnya berhenti kayak gitu. makanya banyak peternak yang mungkin semangat ya biar teman-teman sekitarnya Hasil, tapi tanpa kita belum mendalami gimana sih cara berhasilnya peternak yang sudah ada. Memang banyak rata-rata peternak itu bikin 1.000, 2.000 tapi langsung bikin satpam. Padahal kalau untuk pemula, kalau kita punya kekuatan modal 2.000 ekor itu sebenarnya pemula pas untuk pemula. Karena kalau saya bebas dengan 2.000 dibagi 40 kita kan bisa setiap mungkin 500 ekor itu hasil hariannya itu hampir mendekati dengan kebutuhan kita sehari atau apa namanya 30 kilo. UMP itu hasil bersih dengan yang 5 dan telur itu 500 ekor itu sudah cukup. Misalnya 30 kilo tadi kan berarti nih kali ada telur sekilonya berapa kan udah 4 jutaan. Dan bisa dapat uang cuma lebih 100.000 misalkan kita sudah ada telur itu dengan ada populasi 500 itu kan uang cuma lebih 800 sampai 100 dengan apa harga sendiri untuk apa konsumen. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Kenapa harus 4 umur itu tadi? Satu atau 2 ini untuk menopang perputaran lah. Dan yang ketiga ini untuk membantu nanti di saat kita mau beli bibit lagi. Nah, mungkin kalau yang terakhir ini buat bisa untuk celengan. Dan kembali lagi ya manajemen keuangan kita sendiri. Terus cara kita untuk beternak itu harus benar-benar biar rapi, semua harus ada hitung-hitungannya teman-teman ya, biar tidak bingung nanti di saat ayam di akhir kok kita tidak mendapatkan uang, tidak punya uang untuk membeli kulit lagi. Itu tadi kembali ke manajemen keuangan kita sendiri. Terus cara kita beternak itu harus benar-benar fokus agar puncak telurnya itu maksimal terus itu. Jadi nanti kalau kita beternak saja puncak telur nggak maksimal kan kita juga rugi ya untuk ngasih makan ayam itu sendiri juga gitu loh. Mungkin ada cara lapis atau mas. Mungkin kan kalau yang pemula itu kadang buat isi recording agak susah. Itu sudah penting masalahnya. Kita jadi tahu telur ini naik kapan, dropnya kapan. Jadi kan kalau misalnya ada petugas lapangan di sana kan jadi ada rekornya, itu juga penting itu. Dia makan harian berapa, mulai turun gimana, kematian berapa, itu kan juga penting buat rekor juga buat kita antisipasi diri sendiri. Sama nanti kalau ada petugas yang di sana kan juga datanya laporannya lengkap. Itu kadang yang peternak yang jauh yang baru agak susah buat nerapinya juga di situ. Jadi tambahan ini untuk peternak yang mau beternak atau pemula, kalau bisa itu kita buat sistem recording ya. Catatan Ayamnya berapa, populasinya berapa, sehari bertelur berapa, terus ada kematian berapa, terus nanti kalau ada pengobatan itu pengobatannya obatnya apa, di tanggal apa, berapa hari, lebih bagusnya dicatat terus. Jadi nanti kalau ada problem, kalau disuruh kita ke kandang kita itu bisa mencari solusi gitu ya. Jadi kalau nggak ada recording kan kita bingung mau mengarahkan kemana. Seperti itu Pak ya. lebih cepat membantu apa tim lapangan untuk menganalisa masalah. Jadi kan bisa recovery ayamnya juga bisa lebih cepat kalau tahu kondisinya masalahnya seperti apa. Seperti itu ya. Dan di situ kan ini kan juga jauh peternak kan juga nggak sedikit uangnya. Jadi aman-aman kalau misalnya nggak ada datanya penunjang, kita sama aja main-main dulu kalau buat kerja. Awal-awal. Ya cuma awal-awal kan sama aja. Banyak.
gitu. Jadi jangan langsung disalahkan aku udah ternak mas, udah beli bibit ini jenisnya ini pakannya ini kok ayamnya seperti ini, gak menolong. Kadang-kadang yang disalahkan satu pasti bibitnya, yang kedua pakannya itu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dipahami dulu sebelum beternak, sharing-sharing ke kandang orang yang sudah pengalaman, yang sudah lama gitu, dipersiapkan dengan matang. Karena modal kita beternak di dunia layer ayam telur khususnya tidak sedikit. Jadi nanti eman-eman kalau kita nggak bisa berjalan seterusnya seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi untuk video kali ini pertama ini kita kasih yang sedang-sedang dulu tentang awal mula yang mau beternak dan manajemen dalam kandang dunia peternak layar khususnya saat ini seperti itu. Nanti kita lanjut, kita bikinkan konsep lagi dunia peternakan layar, mau tanya-tanya tentang apa, tentang pembibitan atau tentang pakan atau tentang obat. Monggo komen-komen, nanti bisa tak bikinkan video lagi atau tak sesuai request kita panggilkan yang lebih condong ke mana nanti, dari tim obat atau dari tim ayam atau dari tim DOC atau tim pakan, nanti kita udah ya. Sementara kita sharing-sharing yang ringan-ringan dulu seperti itu. Terima kasih dari Pak Gani ya sudah membantu. Terima kasih Pak Ben ya. Terima kasih teman-teman ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.